Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang variabel dan desain riset akuntansi. Jadi pada materi pagi hari ini ada 6 subbab yang akan kita pelajari. Untuk yang pertama yaitu pengertian variabel riset akuntansi. Yang kedua adalah jenis variabel riset akuntansi. Yang ketiga, identifikasi, definisi konseptual dan operasional variabel. Dan yang keempat adalah skala pengukuran variabel. Yang kelima adalah jenis desain dan model riset akuntansi. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah penyusunan model riset. Untuk subbab yang pertama yaitu pengertian variabel riset akuntansi. Variabel sendiri merupakan sesuatu atau apapun yang mempunyai nilai dan dapat diukur, baik berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan variabel itu dapat dibentuk dari dimensi-dimensi, di mana dimensi-dimensi tersebut dibentuk dari elemen-elemen yang dalam bahasa operasionalnya dikenal dengan butir-butir pertanyaan. Selanjutnya, untuk subbab yang kedua adalah jenis variabel riset akuntansi. Di dalam melakukan riset akuntansi, terdapat beberapa variabel yang dapat digunakan. Yang pertama adalah variabel dependen, di mana variabel terikat atau standar dan patokan yang merupakan variabel utama dan menjadi daya tarik atau fokus peneliti. Kemudian untuk variabel yang kedua adalah variabel independen atau variabel bebas atau pemprediksi, di mana variabel ini yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian untuk variabel yang ketiga adalah variabel antara atau pemediasi yang sering disebut intervening. Variabel ini merupakan variabel yang posisinya dalam model penelitian di tengah yang berfungsi sebagai memediasi hubungan variabel dependen dan independen. Kemudian untuk variabel yang keempat adalah variabel pemoderasi atau moderating. Variabel ini merupakan variabel yang dalam posisinya dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependen dan independen yang telah diformulasi dalam model riset. Kemudian untuk variabel yang terakhir adalah variabel kontrol, di mana variabel independen tambahan yang dimasukkan dalam model regresi dengan tujuan untuk meredakan atau menekan atau meminimalkan kesalahan yang ada dan mungkin timbul dalam proses riset. Untuk subbab yang selanjutnya atau subbab yang ketiga adalah identifikasi, definisi konseptual, dan operasional variabel. Identifikasi variabel atau klasifikasi variabel merupakan penentuan jenis variabel yang dipilih untuk diformulasikan dalam model riset. Kemudian definisi konseptual sendiri merupakan definisi tentang variabel yang mengacu pada konsep atau sebuah teori yang sudah dikemukakan oleh peneliti terdahulu. Kemudian definisi dari operasional variabel adalah definisi yang menjelaskan bagaimana variabel tersebut diukur atau dihitung. Masuk ke subbab yang keempat adalah skala pengukuran variabel. Menurut Sekaran, pengukuran merupakan penetapan angka atau simbol-simbol lain untuk karakteristik atau atribut dari objek-objek menurut seperangkat aturan-aturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian untuk skala sendiri adalah suatu mekanisme di mana individu-individu dibedakan sebagai suatu cara untuk bagaimana individu-individu tersebut berbeda dari individu lain terhadap suatu variabel penelitian. Pada dasarnya ada 4 jenis skala pengukuran variabel. Yang pertama adalah skala nominal,
di mana di dalam skala nominal itu memperkenankan peneliti untuk menetapkan subjek pada dimensi kelompok atau kategori tertentu, biasanya berisi informasi yang kasar atau umum. Kemudian ada skala ordinal, di mana di skala ordinal ini tidak hanya mengkategorikan variabel sehingga jelas perbedaan dimensi antar kelompok atau kategori, namun juga memberikan peringkat atau tingkatan. Kemudian untuk skala yang ketiga ada skala interval, di mana di skala interval ini menyatakan peringkat dan jarak konstruk dari variabel yang diukur, atau tidak hanya menyatakan urutan preferensi namun juga mengukur jarak antara pilihan yang satu dengan pilihan yang lainnya. Kemudian untuk yang terakhir ada skala rasio, di mana di dalam skala rasio ini menunjukkan peringkat jarak dan perbandingan konstruk yang diukur. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeringkatan skala. Pemeringkatan skala di sini ada 10. Yang pertama adalah skala dikotomi, yaitu merupakan skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban ya atau tidak. Kemudian yang kedua adalah skala kategori, di mana skala kategori ini merupakan skala yang menggunakan multiple item untuk mendapatkan jawaban tunggal. Kemudian yang ketiga ada skala perbedaan semantik atau skala yang digunakan untuk menilai sikap responden terhadap objek, individu, atau peristiwa tertentu dengan mengidentifikasi atribut menjadi dua bagian yang ekstrem. Kemudian yang keempat ada skala numerik. Kemudian dari masing-masing atribut yang diberi nomor skala yang digunakan untuk menilai sikap responden terhadap objek, individu, atau peristiwa tertentu, dari masing-masing atribut diberikan nomor. Yang nomor 5 yaitu skala pemeringkatan berdasarkan item, yaitu skala yang menggunakan fleksibilitas beberapa item pemeringkatan sesuai kebutuhan dengan skala pemeringkatan yang seimbang di antara titik netral. Nomor 6 yaitu skala Likert, yaitu skala pengukuran yang menyatakan peringkat dan jarak konstruk dari variabel yang diukur, atau tidak hanya menyatakan urutan preferensi, namun juga mengukur jarak antara pilihan yang satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh yaitu skala pemeringkatan berdasarkan jumlah tetap dan konstan, yaitu skala yang responden ditanya untuk distribusikan jumlah poin yang ada pada berbagai item. 8 yaitu skala Staple, skala yang secara simultan mengukur arah dan intensitas sikap terhadap item-item penelitian. Yang ke-9 yaitu skala pemeringkatan grafik, yaitu skala yang menggunakan grafik untuk menunjukkan jawaban responden pada titik yang tepat di atas garis. Yang ke-10 yaitu skala konsensus, skala yang dikembangkan oleh konsensus yang panel keputusan memilih item tertentu yang relevan. Item tersebut dipilih harus diuji validitas dan reliabilitas. Yang selanjutnya yaitu uji validitas, yaitu suatu ukuran yang mengidentifikasi apakah instrumen atau ukuran sudah mengukur suatu dengan benar atau tepat. Uji validitas dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, validitas konsep atau logika, yaitu untuk meyakinkan bahwa ukuran telah memasukkan item-item berkenaan dengan konsep yang cukup memadai dan terwakili. Yang kedua yaitu validitas yang berhubungan dengan standar atau norma, membedakan individu-individu terhadap standar yang diharapkan untuk diprediksi. Yang ketiga yaitu validitas kesesuaian atau konstruk, itu menguji seberapa baik hasil yang diperoleh. Secara keseluruhan ada beberapa jenis validitas yang dapat diuji. Yang pertama ada content validity, yang kedua ada criterion relate validity, yang ketiga yaitu construct validity.
Yang selanjutnya yaitu reliabilitas, yaitu suatu ukuran yang mengidentifikasikan stabilitas dan konsistensi apakah instrumen mengukur konsep dan membantu penentuan ketepatan atau keakuratan suatu ukuran. Jenis desain dan model riset akuntansi. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam menyusun desain riset. Diantaranya adalah yang pertama, berhati-hati dalam menggambarkan pertanyaan riset yang harus dijawab dan secara spesifik mengidentifikasi faktor atau variabel tertentu yang ingin diamati atau dipahami. Yang kedua, memilih variabel-variabel independen yang akan ditentukan dalam desain riset dan diformulasikan dalam hipotesis penelitian. Yang ketiga yaitu menetralisasi adanya pengaruh-pengaruh munculnya hipotesis kompetitif dengan mengontrol pengaruh ekstraneus variabel. Yang keempat yaitu meminimalkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam proses riset dengan menambahkan suatu atau beberapa variabel kontrol yang berfungsi sebagai kontrol. Jenis desain dan model riset akuntansi. Tujuan menyusun desain riset yang baik adalah untuk menentukan sejauh mana variabel-variabel independen mengakibatkan variabel dalam variabel dependen dan untuk meminimalkan variasi dalam variabel dependen yang disebabkan oleh variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam desain, serta untuk mengendalikan atau meminimalkan random error. Ada beberapa rancangan atau desain riset yang dapat dipilih dalam melakukan sebuah riset akuntansi, yaitu yang pertama, desain riset kuantitatif deskriptif, merupakan desain riset yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan bukti empiris tentang suatu fenomena tertentu disertai dengan data kuantitatif dan kualitatif yang digali dari suatu objek tertentu. Yang kedua yaitu desain riset korelasional, merupakan desain riset yang digunakan dengan tujuan untuk menguji hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga yaitu desain riset kausalitas, yaitu merupakan desain riset yang digunakan dengan tujuan menguji pengaruh hubungan atau dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Yang selanjutnya ada desain riset studi peristiwa, merupakan desain riset yang digunakan dengan tujuan menguji pengaruh, hubungan, atau dampak suatu peristiwa tertentu terhadap variabel dependen tertentu. Yang kelima, desain riset eksperimental. Ada dua jenis riset eksperimental, yaitu desain eksperimental nyata dan eksperimen semu, di mana eksperimen nyata memungkinkan pengendalian terhadap variabel independen dan randomisasi. Sementara eksperimen semu menggunakan penataan nyata. Dan yang keenam, desain riset studi kasus. Desain ini menggunakan desain kuantitatif deskriptif, korelasional, dan kausalitas, namun dibatasi pada kasus tertentu tergantung tinjauan variabelnya atau batasan objek penelitiannya. Penyusunan model riset. Model riset akuntansi ditunjukkan dalam bentuk gambar dan bersamaan statistik. Desain riset kausalitas yang teknik analis regresi, analis jalur, dan structural equation modeling atau SEM, menyusun model riset dalam bentuk gambar dan persamaan statistik. Berikut contoh dari model riset untuk desain analis. Yang pertama, model regresi sederhana. Jika jumlah variabel independen 1, maka data dianalis dengan model regresi linier sederhana. Contoh model riset yaitu riset yang menggunakan variabel dependen, volume perdagangan saham, dan variabel independen, laba akuntansi yang dianalis menggunakan analis regresi sederhana. Yang kedua, model regresi linier berganda.
Jika jumlah variabel independen lebih dari satu, maka data dianalisis dengan menggunakan model ini. Contoh model riset yaitu menggunakan variabel dependen harga saham dan variabel independen laba akuntansi dan aliran kas yang dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Yang ketiga, model Moderating Regression Analysis. Jika riset mempunyai variabel pemoderasi di samping variabel dependen dan independen, maka data dapat dianalisis menggunakan analisis regresi pemoderasi. Contoh model riset yaitu menggunakan variabel dependen kepuasan pemakai sistem informasi, variabel independen partisipasi pemakai sistem informasi, dan variabel pemoderasi kompleksitas tugas dan kompleksitas sistem. Dianalisis menggunakan Moderating Regression Analysis. Yang keempat, model analisis jalur. Jika riset bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui variabel intervening terhadap variabel dependen, maka data dapat dianalisis menggunakan analisis jalur. Contoh model riset yaitu menggunakan variabel dependen nilai perusahaan dan variabel independen laba akuntansi dan aliran kas, serta variabel perantara harga saham, dianalisis menggunakan analisis jalur. Yang kelima, model persamaan struktural atau Structural Equation Modeling. Jika riset bertujuan untuk menguji pengaruh variabel laten atau konstruk endogen baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui variabel intervening terhadap konstruk endogen, maka data dapat dianalisis menggunakan analisis model persamaan struktural. Pada sistem SIM terdapat dua analisis, yaitu melakukan analisis konfirmatori dan analisis statistik inferensial untuk menguji hubungan kausalitas. Contoh model riset yaitu menggunakan konstruk endogen stabilitas perbankan, konstruk endogen mekanisme GCG, serta konstruk intervening resiko bank dan disiplin pasar. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling. Sekian penjelasan materi dari kami mengenai variabel dan desain riset akuntansi. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.